Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yuda Fisika. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, dimana kita udah belajar bagaimana apa itu sih perpindahan, apa itu jarak, apa itu kecepatan, apa itu kelajuan. Nah, bagi kalian yang baru menemukan video ini atau baru membuka video ini, saya harapkan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu ya. Dan untuk link videonya nanti akan kutuliskan di link deskripsinya. Supaya nanti kita nggak salah paham dengan materi yang selanjutnya. Nah, karena kita pada video sebelumnya kita udah belajar tentang teorinya, belajar apa itu perpindahan dan sebagainya, maka hari ini kita akan mempraktekkannya dengan menjawab berbagai macam jenis soal. Karena kebanyakan anak SMA ya, kayak pas bilangnya gini keluhannya. Katanya udah belajar gitu di rumah, udah sesuai contoh, udah ngafalin rumusnya apa segala macam. Pas ngerjakan soal atau ulangan gitu, tiba-tiba soalnya beda gitu dan mereka akhirnya ngeblank. Oke, di sini kita akan mencoba menjawab soal yang berbeda-beda itu ya, dengan teori yang sama gitu. Padahal kalau kalian udah ngerti konsepnya, kalian walaupun soalnya mau dirubah berapa kali, kalian pasti bisa ngejawabnya dengan kreativitas kalian gitu. Nah, kita akan coba lihat contoh soal yang pertama ya. Di sini gue udah kayak mencari beberapa soal di beberapa buku paket yang materinya tentang teori perpindahan, kecepatan, kelajuan dengan jarak. Nggak mungkin kan kita kayak baru belajar teori itu tiba-tiba ngejawab tentang fisika kuantum gitu kan, mustahil gitu. Jadi di sini untuk soal yang pertama, sebuah benda bergerak lurus 50 meter ke arah timur. Ayo loh, ke arah timur di mana tuh arah timur? Dalam waktu 60 second. Lalu 30 meter ke arah barat dalam waktu 40 second. Laju dan kecepatan partikel selama waktu itu adalah bla 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 gitu. Nah, di sini mungkin perbedaannya hanya antara timur dengan barat ya. Oke. Baik, kita akan coba jawab soalnya ya. Nah, di sini soalnya sama ya. Ini udah gue copy ke sini. Kenapa pakai blackboard biar mata kalian enak aja gitu bacanya. Oke, pertama-tama kita harus menggambar yang namanya tanda tambah terlebih dahulu. Yang disebut dengan mata apa ya? Kayak ya pokoknya kayak sejenis tanda tambah lah pokoknya. Kita bikin tanda tambah aja dulu. Namanya arah ini. Pertama kita bikin satu dulu ya, bentar. Oke, di sini gue udah bikin tanda tambah. Sorry, gambarnya kurang bagus ya karena ya namanya juga agak cepat-cepat gitu. Nah, fungsinya apa nih, Bang? Bikin tanda tambah gini. Ini fungsinya kita untuk mengetahui arah apa ya? Arah ya pokoknya arah lah, pokoknya untuk menentukan arah gitu. Yang mana timur, yang mana selatan. Buat kalian yang kebingungan gitu untuk mengetahui kemana arah barat, kemana arah timur, kemana arah utara. Kalian ingat aja yang namanya kata bu. Kata bu kayak gini. B, U. Gue caps lock aja. B, U. Bu. Nah, jadi maksudnya apa nih kata bu? Jadi kata bu kita tulis di sini. Ini huruf B.
Ini huruf U. Jadinya bu. Dari sebelah kiri ke kanan ya. Bu kayak gini. Bu. U-nya tuh harus di atas. Kenapa? Karena utara itu selalu di atas. Jadi kita bu kayak gini. Nah, kalau kita sudah tahu kata bu di sini berarti utara, berarti bawahnya adalah selatan atau S ya. Terus kalau di sini barat, berarti di sini adalah timur, guys. Nah, balik ke pertanyaan ya. Di sini sebuah benda bergerak lurus 50 meter ke arah timur. Timur berarti ke sini ya. Berarti kita tulis di sini ke arah timur sejauh 50 meter. 50 meter ya. Dia ke arah timur, bentar. Search. Nah, terus dalam waktu 60 detik. Lalu 30 meter ke arah barat. Berarti dia bergerak ke arah barat lagi sejauh 30 meter. Berarti ke sana. Sampai di titik sini dia bergerak ke sana lagi. 30 meter. Nah, dalam waktu 40 second. Pertanyaannya, laju dan kecepatan partikel itu selama waktu itu adalah... Jadi yang ditanya itu adalah laju, kelajuan, dan kecepatan. Yang seperti kita tahu bahwa sesuai teori kemarin, kelajuan sama dengan kelajuan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, sedangkan kecepatan, kecepatan sama dengan sorry ya agak lama. Perpindahan dibagi dengan waktu. Ini ya teorinya. Berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah jarak dengan perpindahannya dulu. Nah, kalau misalkan jarak itu kan jumlah lintasannya ya. Kita tahu dia bergerak ke arah timur sejauh 50 meter. Lalu bergerak ke arah barat sejauh 30 meter. Berarti jarak sama dengan jarak sama dengan 50 meter ditambah 30 meter sama dengan 80 meter. Ini jarak ya. Terus kalau perpindahan itu kan ini ya, perpindahan itu seberapa jauh benda ini berpindah dari titik awalnya. Karena dia ada mundur 30 meter, berarti 50 dikurangi 30. Berarti perpindahan sama dengan 50 meter dikurang 30 meter sama dengan 20 meter. Nah, ini adalah perpindahannya. Sekarang
mencari kelajuannya. Berarti kelajuan sama dengan, kan kita tahu nih, kelajuan itu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 80 meter. Sekarang waktunya berapa nih? Waktunya ada 2 ya. Bergerak ke arah timur 60 detik dan bergerak ke arah barat 40 detik. Nah, soal-soal kayak gini sebenarnya cuman menipu, guys. Kenapa cuman menipu? Jadi gue tulis dulu ya. Waktu sama dengan, karena titik akhirnya karena nggak ada pertanyaan tentang apa ya, kayak berapa kelajuan dia di titik ini, berapa kelajuan dia di titik itu. Berarti titik akhirnya adalah di mana dia bergerak ke barat sejauh 30 meter. Berarti 60 ditambah 40, guys. Waktu itu sama dengan 60 ditambah 40. Nah, kenapa ditambah? Karena ini adalah waktu keseluruhan ya. Waktu keseluruhan dia dari titik awal dan berhenti di titik akhirnya yang menuju ke arah barat. Kalau misal pertanyaannya adalah berapa kelajuan dan kecepatan partikel itu selama waktu misalnya 60 second. Berarti ya udah kita pakai waktu yang 60 second gitu. Dan kita nggak perlu gitu yang pakai 30 meter ke belakang. Karena di 60 second dia berakhir di 50 meter. Tapi karena selama waktu itu berarti adalah jumlah waktu keseluruhannya, guys. Ini adalah 100 second. Dan pertanyaannya, kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya. Jaraknya berapa? 80 kan? Berarti kita tulis kayak gini. Kalau kita coret-coret di buku kertas atau di apa gitu, pasti rumusnya kayak gini tulisannya. 80 meter dibagi 100 second. Nah, 80 meter dibagi 100 second itu sama dengan 0,8 meter per second. Ini kelajuan. Nah, lalu berapa sih kecepatannya? Kecepatan sama dengan, kita udah tahu nih, kalau kecepatan kan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya adalah 20 meter. Berarti kita tulis simbolnya lagi. 20 meter dibagi 100 second sama dengan 0,2 meter per second. Berarti kan jawabannya 0,8 meter per second dan 0,2. Nah, tapi di sini ada yang sama nih. 0,8 meter per second ke arah timur, 0, ini dan ke arah barat. Bedanya timur dengan barat. Nah, untuk mengetahui ke arah mana sih dia sebenarnya kecepatannya ini ya. 0,2 ininya nih loh, 0,2 meter per secondnya nih perpindahannya nih kemana? Kita lihat dari sini ya. Kalau misalkan kan ini 50 meter ke depan terus 30 meter mundur ke belakang. Kalau misalkan yang ke arah timurnya lebih besar daripada yang ke arah barat, berarti arahnya masih arah timur, guys. Berarti jawabannya A. Tapi kalau seandainya yang dia bergerak ke arah baratnya lebih besar, contoh misalkan di sini 50 meter ke arah timur ya. Terus dia bergerak misalnya 60 meter ke arah barat. Berarti arahnya adalah ke arah barat gitu. Karena melewati dari perpindahan awalnya tadi.
Kayak gitu. Berarti dia ini sebenarnya bergerak ke arah timur sejauh 20 meter untuk perpindahannya. Nah, hati-hati juga di sini. Kadang-kadang kalian yang nggak teliti mungkin sudah benar ngitungnya, tapi malah jawabnya ke arah barat. Padahal jawaban yang benarnya itu ke arah timur gitu. Nah, ini untuk soal yang pertama ya guys. Gampang kan? Oke, kita akan lanjutkan soal selanjutnya ya. Dan sini gue udah ngopi soalnya. Nah, di sini kan seorang atlet maraton melakukan latihan lari dengan mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 5 kali. Jika dalam satu putaran menempuh jarak 360 meter, maka jarak dan perpindahan yang telah ditempuh pelari tersebut adalah... Nah, sebenarnya soal ini juga sama loh, kayak yang sesuai teori yang kita pelajari. Jadi ingat ya, kan yang ditanya itu adalah jarak dengan perpindahan. Ingat, jarak adalah sama dengan jumlah lintasan yang sudah dilalui. Lalu perpindahan adalah seberapa jauh dia berpindah dari titik awalnya. Nah, pertanyaannya, kan atlet ini mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 5 kali. Jika satu kali putaran menempuh 360 meter, maka jarak dan perpindahan yang telah ditempuh pelari tersebut adalah... Oke, pertama-tama kita harus membayangkan sebuah lapangan sepak bola ya. Anggap aja lapangan sepak bola ini bentuknya kan kotak kan. Nah, kayak gini. Terus titik awal ya, titik awal. Titik awal si pelari itu ada di sini nih. Bentar, kita bikin tanda panahnya dulu. Nah, ini kita namakan titik awal ya. Titik awal. Titik awal. Ntar kita perkecil dulu tulisannya. Titik. Ya, titik awal lah pokoknya. Bisa dikecilin ya. Ntar. Nah, titik awal. Oh, dia di sini tulisannya. Nah, ini titik awalnya. Terus dia berlari mengelilingi lapangan sepak bola. Berarti kalau dia mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak satu putaran, berarti dia akan pergi ke sini. Bentar ya, nggak lurus garisnya. Dia akan pergi ke sini. Lalu ke sini. Tarik ini garisnya. Ke sini. Dia kan mutar kan namanya kan. Ke sini. Terus dia bakal
mengelilingi lagi ke sini. Nah, habis itu dia dia lari lagi ke sini. Dan berhenti di titik awalnya di sini. Nah, lalu itu dilakukan sebanyak 5 kali. Pertanyaannya, berapa jaraknya? Ayo. Kalau kita menemukan soal yang kayak gini, ini sangat gampang ya. Karena satu putaran ini sama dengan panjang lintasan yang udah dia lalui. Berapa panjangnya? Yaitu 360 meter. Dan ia udah berlari sebanyak 5 kali putaran. Berarti ya udah 360. Berarti jaraknya sama dengan 360 meter dikali 5 sama dengan 1800 meter. Kayak gitu, itu jaraknya. Terus berapa perpindahannya? Kan sudah seberapa kali dijelaskan. Perpindahan itu adalah seberapa jauh dia berpindah dari titik awalnya. Tapi karena dia bergerak secara satu putaran dan berhenti di titik awalnya, maka perpindahannya sama dengan 0. Kenapa disebut 0? Karena dalam perlariannya mengelilingi lapangan sepak bola ini, dia berhenti di titik awal. Ya udah, berarti berapa jauh perpindahannya? Ya dia nggak pindah. Dia kembali lagi ke titik awalnya dan perpindahannya berarti sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah B. Kayak gitu. Kenapa B? Kenapa nggak C? Karena yang ditanya itu jaraknya dulu, baru perpindahan. Jawabannya adalah B. Kan gampang, nggak perlu rumus yang ribet-ribet. Walaupun soalnya beda kan sebenarnya daripada dicontoh, tapi malah lebih gampang loh, lihat. Nggak perlu ngitung terlalu banyak. Astaga. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya karena ini udah terjawab dan nggak perlu banyak menghitung sebenarnya. Baik, di soal selanjutnya, seseorang berlari dari P ke Q. Oke, sekarang udah mulai pakai P dan Q ya. Yang berjarak 200 meter lurus ke barat. Berarti dia mundur ke kiri, guys. Dengan kelajuan tetap sebesar 4 meter per second. Oh, dia kelajuannya 4 meter per second. Kemudian orang itu bergerak dari Q ke R yang berjarak 100 meter lurus ke utara selama 50 second atau 50 detik. Berapa kecepatan rata-rata dari P ke R adalah... Wih, ABC-nya aja sampai ada akar-akar loh. Waduh, kayak gimana nih jawabnya? Oke, kita akan jawab soal ini ya, dan gue udah copy soalnya di sini. Ntar. Nah, di sini seperti yang kita lihat kayak tadi, pertama kita harus bikin namanya gambar kayak ini tadi. Antara utara, selatan kayak gitu ya. Apa itu utara, apa itu selatan gitu. Di mana utara, di mana selatan, di mana barat. Dan sama kayak tadi, caranya adalah mengingat kata bu ya guys ya. Oke, di sini kita akan bikin terlebih dahulu.
Oke, di sini gue udah bikin yang namanya garis ininya ya. Dan kita akan, bentar kita kecilin dikit. Nah, ini dia. Kita udah bikin 4 mata angin ya. Ingat kata bu. Jadi di sini pertama kita tulis B. Terus di sini kita tulis U. Lalu berarti di sini adalah barat. Berarti sini adalah timur ya. Timur ke barat. Selatan ke utara. Ini selatan. Nah, pertanyaannya adalah dia kan berlari nih dari P ke Q yang berjarak 200 meter lurus ke barat. Berarti anggap aja dia berlari ke sini nih. Dia 200 meter dari titik awalnya di sini menuju ke barat. Berarti dia ke sini. Nah, aduh, mereng guys. Bentar. Waduh, kalau udah mereng gini agak sulit. Kita harus bikinnya lurus. Bentar. Biar bagus. Kesana sejauh 200 meter. Lalu dia bergerak nih dari 200 meter ke sini. Dia bergerak lurus tuh. Tiba-tiba dia belok lurus gitu. Dia belok lurus bergerak dari Q ke R yang berjarak 100 meter lurus ke utara. Dia lurus ke utara. Lurus ke utara ya dari sini. Berarti kita ambil misalnya di sini garisnya. Nah, ini dia. Dari titik sini ya, dari titik sini. Dia lurus nih ke atas. Nah, dia lurus ke atas itu sejauh 100 meter. Dia 100 meter. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata dari P ke R? Oke. Kalau kita membahas cara mencari kecepatan, berarti yang harus kita carikan adalah perpindahannya dulu, baru nanti dibagi dengan waktunya. Nah, pertanyaannya gimana nih nyari perpindahan? Kan titik awalnya di sini. Di sini nih titik awal. Terus dia berakhirnya di sini. Berarti perpindahannya berapa? Kalau ada soal kayak gini, jangan kalian tiba-tiba 200 dikurang 100 meter. Itu salah. Itu hanya berlaku jika dia berpindahnya secara lurus kayak gini. Kalau ini dia nggak secara lurus, berarti apa yang terjadi? Berarti titik perpindahannya adalah titik perpindahannya itu adalah dari sini ke sini. Nah, inilah titik perpindahannya. Nah, lalu gimana dong cara nyari titik perpindahan? Nah, kalau kalian menemukan masalah seperti ini, caranya adalah menggunakan namanya rumus Pythagoras. Nah, kalau kalian mencari Pythagoras di Google, pasti yang keluar adalah ini ya. Nah, ini deh. Ini adalah Pythagoras, guys. Nah, ini. Nah, inilah yang dinamakan Pythagoras. A kuadrat
ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau kalian mau mencari A, berarti akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Bla 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 bla. Nah, jadi maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya gini. Ini kan membentuk sebuah segitiga ya. Segitiga. Kita anggap aja segitiga. Kita bikin segitiganya dulu. Insert. Ini kan membentuk namanya segitiga. Nah, ini dia. Nah, kayak gini. Sama kan bentuknya? Nah, jadi kalau misalkan kalian ini kan A, anggap aja ini A, ini B. Duh. Ini B, ini C. Intinya gini ya. Kalau misalkan kalian mau mencari berapa panjang sisi yang miring ini, berarti caranya adalah C sisi miring. Kita tulis gini aja, nggak usah pakai rumus. Aduh. Kekecilan. Si miring sama dengan akar ya, akar. Mana akar? Ini dia. Akar dari B, akar dari ini. Garis gini aja dah. Kalau misalnya kita mau mencari sisi miring, kita tulis aja sisi miring C. Sisi miring C ya. Tuh. C sama dengan akar dari garis A pangkat 2 ya. Pangkat 2, gimana ya nulis pangkat 2 di sini? Bentar. Nah, ini dia. A pangkat 2. Ini dihapus. Garis A pangkat 2 ditambah sip. Nah, ditambah, oh ya, berarti sini harus ditutup dulu, bentar. Nah, ditambah dalam kurung garis B garis B pangkat 2 tutup kurung. Nah, jadi kalau mau mencari sisi miring garis yang ini, kalian harus namanya mencari akar dari garis yang A ditambah garis yang B secara pangkat 2. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi kayak gini. Ntar jadi cara mencarinya adalah kita pindahkan dulu ini ya. Nah,
Jadi kayak gimana caranya? Jadi caranya tuh kayak gini. Ini kan udah diketahui nih, garis yang di bawah ini 200 meter, garis yang ke atas 100 meter. Berarti kalau untuk mencari perpindahannya, sesuai dari cara mencari garis miring Pitagoras, berarti perpindahan sama dengan akar. Akar ya, akar. Equation. Mana akar tadi? Ini dia. Akar dari 200 meter ya 200 meter 200 meter pangkat 2 pangkat 2 ya guys ya, pangkat 2 ditambah dalam kurung 100 meter ditutup kurung, bentar, tutup kurung pangkat 2. Nah kayak gini, akar dari 200 meter pangkat 2 ditambah 100 meter pangkat 2 sama dengan sama dengan 200 kali 200 sama dengan berapa tuh? 40.000. Berarti akar, bentar, agak sulit ya nulis di Windows ini. 40.000 ditambah 100 kali 100 berapa? 10.000. Nah, lalu sama dengan sip ya, akar, kita tulis akar lagi. Nah, 50.000. Nah, kalau misalkan kita kalkulatorkan, ini kan hasilnya berarti sekitar, kalau kita kalkulatorkan akar dari 50.000 adalah 223,6 kan. Dan kita lihat jawabannya nggak mungkin ada secara pecahan karena kebanyakan akar. Jadi kayak gimana? Berarti ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Pertama kita harus berpikir ya, berapa 50.000 dibagi berapa sampai angkanya kecil banget, nggak bisa dibagi lagi gitu. Kalau misalkan kita bagi 10, kan nolnya cuma kurang 1, jadinya 500.000 kan masih gede. Berarti sampai dia nggak bisa dibagi lagi. Berarti kalau kita lihat 50.000 ini bisa dibagi dengan berapa ya? Sekitar 10.000 lah berarti sesuai angka nolnya. Kayak gitu. Cara menyederhanakan ya. Kita harus sederhanakan dulu ini ya. Berarti sama dengan akar. Kita tulis akarnya dulu terlebih dulu. Akar 10.000. Nah, dikali
akar, kita tulis lagi, insert, simbol, akar 5. Kenapa? Karena akar 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000 kan. Baru kita lanjut lagi ke sini. Sama dengan akar 10.000 berapa? Akar 10.000 adalah 100 kayak di sini. Berarti kita tulis aja 100. Nah, baru ditulis lagi akar. Oke, kayak gini aja dah pokoknya. Jangan tulis akar dulu. Dikali akar, insert 5. Nah, kenapa di sini nggak ada tulisan kayak 2 kali akar 5, nggak ada tanda silangnya gitu. Karena kalau kalian belajar di matematika di SD dengan SMP, kalian pasti udah dikasih tahu sama guru kalian. Kalau dalam penulisan matematika, angka kali itu nggak ditulis lagi dengan X. Hanya 100 tiba-tiba akar 5 gitu. Yang artinya 100 dikali akar 5. Jadi penulisannya adalah seperti ini. 100 akar 5. Nah, makanya jadinya kayak gini. Padahal aslinya kan kayak gini, ada tanda X. Nah, apakah E adalah jawabannya? Bukan. Karena yang dicari adalah kecepatan. Dan kita baru dapat perpindahannya, guys. Nah, lalu kecepatannya berapa? Nah, kalau untuk mau mencari kecepatan, perpindahan dibagi dengan waktu kan. Nah, kita udah tahu nih, dari Q ke R itu adalah 50 second. Oke. Dari dari Q ke R sama dengan, aduh harus huruf besar nih. Q ke R sama dengan 50 second. Terus dari P ke Q itu nggak ada waktunya, hanya diketahui kecepatannya 4 meter per second. Nah, kalau kita mau mencari waktu, berarti waktu sama dengan waktu P ke Q sama dengan, karena dia 4 meter per second dan jaraknya adalah 200 meter, berarti kalau kita mau mencari berapa waktunya, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi gini, aku jelasin lagi ya. Cara mengetahui ini, cara mengetahui gimana menentukan mau dibagi atau apa. Ini cara sederhananya. Pertama kita harus bikin yang namanya segitiga. Segitiga biasa. Kayak gini. Ini garis miring ke sini. Terus habis itu insert. Bentar. Aduh. Ini harus bikin ke sini. Loh. Oh ya, ini bikin ke sini. Nah. Terus ini ke sini. Nah, kemudian kita bagi jadi 2 gini. Nah, terus kita bagi lagi bawahnya gini. Nah,
Jadi kita tulis di sini ya, insert. Aduh, nggak ada add text ya. Nggak bisa tulis di sini kah? Oke, kita kayaknya harus bikin manual lagi nih guys ya, bentar. Aduh. Insert mana segitiga? Ini dia. Ntar kita bikinnya agak bagus dikit lah. Karena ini oke, ini bakal gue percepet aja ya. Oke. Terus kotak-kotaknya insert lagi mana? Insert bentuk yang kayak gitu ya. Nggak ada sih. Oh, ada. Nggak bisa ding. Intinya gini. Terus kita tulis yang namanya add text ya. Kelihatan nggak tulisannya? Nah, jadi misalkan ini adalah jarak. Duh, kok nggak bisa? Add text mana sih? Ini dia. Jarak ya, jarak. Oh, sulit kali nulisnya. Insert. Insert mana nih? Add text. Jarak. Nah, terus habis itu ini adalah ini kecepatan atau kelajuan gitu. Terus di sampingnya ada namanya add text waktu. Nah, jadi kayak gini lah simpelnya ya. Kalau misalkan kayak gini nih, kita nih sudah diketahui kan, kayak kita udah mengetahui kecepatan atau kelajuannya adalah 4 meter per second. Kecepatan atau kelajuan. Terus kita udah tahu nih jaraknya adalah 200 meter. Tapi yang ditanya adalah waktu. Jadi kalau kita mau mencari waktunya tinggal kita tutup. Nah, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Tapi kalau misalkan yang ditanya adalah kecepatan, berarti jarak dibagi dengan waktu. Tapi kalau yang ditanya adalah jarak, berarti kecepatan dikalikan dengan waktu. Kayak gitu caranya ya. Itu cara simpelnya gitu. Kalau kalian bingung gitu, mau mana yang dikali, mana yang gitu, bikin aja bentuk segitiga kayak gini. Terus yang di atas itu adalah jarak atau perpindahan gitu. Terus yang mana yang mau kalian cari tinggal kalian tutup. Nah, kalau kalian mau nyari waktu, kalian tutup waktunya. Berarti jarak dibagi kecepatan. Tapi kalau kalian mau mencari kecepatan, tinggal tutup kecepatannya. Berarti jarak dibagi dengan waktu. Tapi kalau kalian mau mencari jaraknya, ya udah jaraknya ditutup. Berarti kecepatan dikalikan dengan waktu, kayak gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Kita udah tahu ya, karena kita yang dicari adalah waktu, berarti kita tutup waktunya. Berarti jarak 200 meter ini kita bagi dengan 4 second.
Berarti waktu P ke Q sama dengan 200 meter. Kita tulis ini dulu. Insert biar lebih matematis ya. Nah, 200 meter dibagi dengan 4 meter per second. 200 dibagi 4 meter per second sama dengan berapa tuh? 50. Jadi waktu sama dengan tuh caps lock. Waktu sama dengan 50 second. Inilah waktunya. Nah, lalu berapa total waktunya? Ingat, ini kan karena yang ditanya adalah total waktu keseluruhan, berarti 50 ditambah dengan 50. Jadi waktu, ke caps lock lagi. Bentar-bentar ya. Jadi waktu keseluruhan sama dengan 50 second ditambah 50 second sama dengan 100 second. Nah, berarti kecepatan rata-rata sama dengan ini tadi 100 akar 5 100 akar 5 ya, 100 akar 5. Kita tulis ini dulu. 100 akar 5 dibagi dengan 100. Kenapa begitu? Karena untuk mencari kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya kan 100 akar 5 tuh. Jadi sama dengan berapa? Nah, kalau kalian mau cepat, hitung cepatnya gini ya. Kalau misalkan ada angka 100 yang sama kayak gini, ya udah kalian tinggal coret aja, guys. Kalian tinggal coret aja kayak gini. Ah, gitu. Bentar, ini line-nya kurang tebal loh. Gimana ya nebalin garis? Aku lupa weh. Bentar. Bukan. Insert, shapes, garis. Oh, garisnya kayaknya nggak bisa ditebelin ya. Garisnya nggak bisa ditebelin, guys. Gini bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ditebelin garisnya. Nih panjang ya. Nih ke atas. Di mana ya nebalin garis? Please. Nah, itu pokoknya gitulah, dicoret ya. Terus ini juga dicoret lagi atasnya. Nah, gitu. Berarti 100 akar 5 dibagi 100 akar, oh ya kayak gini aja dulu, sama dengan, kita copy dulu bentar, copy, paste,
Kenapa ikut ke sana? Copy. Nah, itu sama dengan ini. Ininya kita garis, kita coret. Kenapa dicoret? Karena dia udah sama 100, guys. Nah, kalau misalkan dia nggak sama 100 gimana? Kalau misalkan dia nggak sama 100 nggak bisa dicoret, guys. Itu hukumnya harus sama. Kalau misalkan nih seandainya dibagi 50 ya, 100 misalnya nih contoh ya, contoh. Contoh misalkan dia dibagi dengan 50. 50 gini ya. Ya udah berarti 100 bagi 50 berapa? Ya sama dengan 100 bagi 50 kan sama dengan 2. Berarti 2 akar insert, mana kita insert? 2 akar itu 2 akar 5. Nah, kenapa? Karena 100 bagi 50 ya 2, berarti 2 akar 5. Karena ini udah 100 dibagi 100 ya udah dicoret gitu. Karena 1 akar 5 ya tetap akar 5. Jadi hasilnya adalah akar 5. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah akar 5 meter per second. Dan jawabannya ada enggak? Ada dong, dan jawabannya adalah A. Bukan E ya guys ya. Itulah jawaban dari soal nomor 3 ya. Dan kita masih pakai teori yang sama guys. Cuman ada sih sedikit perbedaan. Perbedaannya di sini ya, di bagian sisi miring. Karena kalian pasti udah ngerti sebenarnya di SMP dengan di SD itu udah diajarin kayak gimana cara mencari panjang dari sisi miring ini, yaitu menggunakan Pitagoras. Kayak gitu. Jadi kalian harus pelajari dulu apa itu Pitagoras. Baru nanti bisa tahu apa maksudnya kenapa pakai akar gini. Karena cara mencari sisi miring Pitagoras dalam matematika memang kayak gitu guys. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya ya. Di soal selanjutnya ini kita akan membahas, bentar, kalau kita lihat benar nggak nih soalnya, nanti salah copy lagi. Nah ini dia. Diagram V dikurang T berikut ini dibentuk oleh potongan-potongan pita pada percobaan dengan kereta troli. Ini dia gambarnya. Yang bergerak lurus beraturan selama waktu 0,5 second. Kereta troli telah menempuh jarak sejauh. Nah, oke. Oke, ini dia soalnya sama ya. Nggak beda ya. Ya nggak beda, soalnya sama. Nah, sama kayak tadi kita bakal menggunakan cara yang kayak gini ya. Ntar kita copy dulu. Kayak gimana ngopinya nih. Udah kita copy aja dulu ya biar nggak banyak bikinnya. Nggak ke copy guys. Oh ya, bentar. Select object. Kita harus select object dulu nih. Nah. Bentar. Select object. Nggak bisa ya, berarti harus gini dong. Ntar kita lurus dulu. Kita pindahkan dulu ininya. Soalnya malas guys bikin lagi. Bentar ya. Nah. Oke, berarti udah ya. Nah, berarti bentar. Kan diketahui nih potongan-potongan selama kereta telah
menempuh jarak, kan yang ditanya ini jarak. Berarti sini kan harusnya kelajuan ya. Kelajuan. Nah, terus di sini waktu. Oke. Jadi gini. Jadi kalau mendapatkan soal yang kayak gini, ini sebenarnya gampang banget loh. Nggak perlu ngitung pakai rumus. Jadi gini, kalau misalkan yang ditanya adalah jarak, berarti kan kita tinggal tutup aja nih jaraknya. Set. Nah, berarti kelajuan dikalikan dengan waktu. Nah, pertanyaannya, kelajuannya mana, waktunya yang mana? Nah, ini dia. Ini, bentar ya, kayak gimana sih? Nah, ini pokoknya. Ini adalah waktu. Garis yang di bawah ini adalah waktu. Tahu dari mana? Dari tanda T ini loh. T itu kan artinya time kalau dalam bahasa Inggris, yang artinya waktu. Dan dari mana kelajuannya ini? Sentimeter 0,1 second. Kalau ada kayak meter per second, sentimeter 0,1 second, itu adalah kelajuan atau juga bisa juga kecepatan. Tapi karena di sini yang ditanyakan jarak udah otomatis, berarti ini adalah kelajuan. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, karena kita mencari yang namanya jarak, berarti kelajuan dikalikan dengan waktu. Nah, waktunya berapa? Kan kalau di sini berarti ditandai dikalikan dengan 0,1 second. Berarti kalau 5 dikali 0,1 second, berarti kan sama dengan 0,5 second. Bener aja dia. Berarti yang ditanya itu adalah jarak dari sini ke sini. Nah, berapa tuh jaraknya? Berarti jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Terus jarak sama dengan kelajuannya berapa? 80 meter per second. Kelajuannya adalah 80 cm per 0,1 second dikali 0,5 second sama dengan 40 cm. Kayak gitu. Jawabannya adalah B, guys ya. Ini dia jawabannya B. Bang, kenapa jawabannya enggak 30 gitu? Kenapa jawabannya enggak yang lain gitu? Kenapa enggak 30? Soalnya kalau 60 dikalikan 0,5 second hasilnya 30. Ada jawabannya A. Karena kita lihat di garis ininya. Garis ini loh. Titik puncak kecepatannya. Pada detik pertama, dia kecepatannya berada di 80. Pada detik 0,2 dia juga 80. Kecepatannya sama, kelajuannya sama gitu sampai di detik kelima. Makanya yang diambil adalah 80 bukan 60. Kayak gitu. Jadi jangan terkecoh. Dan inilah jawabannya 40 cm. Bentar kan? Nggak lama jawabnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, di soal yang selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu ya. Sebenarnya udah aku copy sih soalnya. Ntar. Nah, ini dia. Grafik di samping, pakai grafik nih guys. Merupakan grafik gerak lurus berubah beraturan. Jarak yang ditempuh benda selama 4 second atau 4 detik adalah. Nah, kita akan bahas soalnya ya. Bentar, kayaknya sudah aku copy sih. Nah, ini dia. Selama 4 second ya adalah. Nah, pertanyaannya kita harus baca dulu grafiknya. Yang mana detik, yang mana kelajuan. Karena kalau yang ditanya jarak berarti kan kelajuannya gitu, bukan kecepatan.
Kalau perpindahan baru kecepatan. Nah, seperti biasa, waktu adalah yang di bawah ya, karena ada tanda T atau S. Lalu kelajuan itu adalah yang mengarah ke atas atau meter per second. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh selama 4 second? Berarti ada di sini. Berapa nih jaraknya nih? Ya udah, kita tinggal tutup aja gitu jaraknya. Set. Berarti kelajuan dikalikan dengan waktu. Kelajuannya berapa? Selama 4 second dia berada di sini. Di kecepatan di kelajuan 16. Bukan di 12 ya. Kalau di 12 dia masih ada kalau di 12 dia pada detik yang kedua. Tapi yang ditanyakan adalah detik yang keempat. Berarti kita pakai yang 16. Makanya ada garis putus-putusnya ini. Nah, 16 dikalikan 4 sama dengan berapa? Jadi kayak gini. Jarak sama dengan kelajuan seperti biasa dikali waktu. Nah, lalu jarak, karena kita udah tahu nih berapa kelajuannya, berapa waktunya, ya tinggal tulis saja. Kelajuannya 16 meter per second. Dikali berapa waktunya? 4 second, berarti dikali 4 second. Sama dengan 16 kali 4 berapa? Ayo, 16 kali 4 bentar. 6 kali 4, 24. 4 tahan 2. 4 kali 1, 4. 4 tambah 2, 6. 64 guys. 64 meter. Jawabannya adalah C. Kan ada kan jawabannya? Bener kan? Itulah cara mencari. Bahkan yang grafik-grafik ini malah lebih gampang menurutku. Daripada yang harus mencari yang utara tadi ya. Jadi kalau ada soal yang kayak gini kalian jangan malah bingung gitu, nangis-nangis gitu. Kenapa beda soalnya? Kenapa pakai grafik sampai pakai X dengan Y? Malah ini soalnya paling gampang kalau ada grafiknya kayak gini. Karena sudah diketahui semua dan tinggal dihitung kayak gini doang. Hasilnya 64 meter. Oke, sekian dulu untuk konten hari ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa menambah pengetahuan kalian dalam bidang fisika terutama di kelas SMA. Dan semoga kalian bisa lancar dalam menjawab soal SMA di bidang fisika. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.